Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, kebetulan untuk mata kuliah, capstone project gitu ya, untuk minggu sekarang, ada kegiatan, jadi saya sengaja seperti biasa, eee, materi tetap disampaikan meskipun direkam lewat video gitu ya. Supaya apa? Supaya, nanti pertemuan itu tidak ada hutangnya gitu ya. Dan, meskipun tidak bertemu di kelas, tapi, dalam video ini kita akan membahas materi pertemuan untuk pertemuan keempat gitu ya. Nanti bisa pas, waktunya silakan absensi, di Unmaku masing-masing ya, otomatis oleh mahasiswanya masing-masing. Nah, untuk pertemuan keempat di mata kuliah Capstone Project ini, jadi kita akan membahas tentang manajemen tim proyek dan pembagian tugas tim. Jadi pada dasarnya pertemuan kali ini khususnya pembagian tugas yang, ketika kita membagi sebuah tugas di dalam sebuah tim, di dalam sebuah organisasi, itu tujuannya adalah untuk efektif dan efisien. Nah, hal tersebut ini akan, dimunculkan apabila dengan berbagai macam pertimbangan dan dengan berbagai berbagai macam teknis-teknis yang harus dilakukan ketika Anda melaksanakan sebuah proyek gitu ya, termasuk keahlian anggota Anda untuk melaksanakan, kegiatan gitu ya, sesuai dengan keahliannya gitu ya. Nah, pengertian dari manajemen tim proyek ini ada beberapa hal. Yang pertama, memaksimalkan potensi tim. Jadi, seorang manajemen ini, dalam manajemen tim proyek ini adalah proses bagaimana mengolah sumber daya, termasuk manusia gitu ya, dan aktivitas di dalamnya ketika tim itu untuk mencapai suatu tujuan proyek, yang memang yang tadi disebutkan secara efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien di sini, jadi manajemen tim proyek ini akan melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengaruh dan pengawasan aktivitas tim gitu ya, dan untuk mencapai hasil yang optimal ketika sebuah proyek itu dilaksanakan. Nah, hal ini tetap ketika, kedua hal ini memaksimalkan potensi tim dan supaya efisiensi waktu itu terjadi, tetap saja pada pelaksanaannya itu perlu kolaborasi dan koordinasi, baik antara anak buah pimpinan atau mungkin juga di, sisi topnya gitu ya. Jadi pada dasarnya memang ketika dalam suatu organisasi itu ada beberapa orang yang di bagian top, leader gitu ya, terus ada middle dan ada, bottom. Nah, mereka berkomunikasi dan berkoordinasi itu agak berbeda ya, karena memang mereka agak beda bahasanya. Nah, hal yang lain kita bahas lagi, jadi peran manajer proyek dalam tim ini pertama memimpin dan mengarahkan. Jadi pada dasarnya yang tadi disebutkan gitu ya, manajer ini lebih kepada seorang middle-nya. Jadi antara penghubung di bagian bottom dan top leader di sini. Jadi manajemen proyek ini berperan sebagai pemimpin tim untuk menetapkan arah tujuan. Jadi pada dasarnya seorang manajemen ini mereka tahu secara teknis gitu ya, dan seorang pimpinan tertinggi, mereka tidak akan tahu bagaimana hal di lapangan itu akan terjadi. Biasanya manajer itu mengarahkan bagaimana seseorang itu supaya mengerti gitu ya. Jadi ada kejadian, seorang, direktur gitu ya, mereka menyuruh seorang office boy, "Tolong bersihkan ruangan ini," gitu ya. Nah, yang disangka dibersihkan itu sebenarnya adalah, semua barang yang ada di sana dibersihkan, dihilangkan gitu ya. Jadi pada dasarnya dihilangkan, tapi akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, hal tersebut bisa terjadi apabila memang bahasa yang berbeda. Makanya seorang manajer ini biasanya disuruh langsung oleh direktur. Contohnya direktur, "Tolong bersihkan, ruangan ini," ya, disuruh ke manajer. Nah, nanti manajer itu akan mengarahkan ke office boy, bagaimana mereka menata suatu, ruangan di sana gitu ya, dibersihkan bagian sininya, ditata posisinya sebelah situnya gitu ya, dan sebagai macam. Jadi manajemen itu perlu, terutama untuk apa, untuk, posisi bagaimana gitu ya, bagaimana menerjemahkan suatu bahasa antara, eee, orang di kalangan atas dan kalangan bawah gitu ya. Supaya apa, supaya tidak terjadi miskomunikasi. Hal yang lain, manajer ini perlu membangun sebuah tim, ya. Jadi manajemen proyek ini bertanggung jawab untuk membangun hubungan tim yang solid dan memotivasi anggota supaya anggota itu tetap semangat gitu ya. Hal yang lain, manajer juga harus bisa mengelola risiko gitu ya.
Dan manajer proyek ini bisa mengidentifikasi dan mengatasi risiko serta memang kendala yang akan muncul selama proses proyek itu berlangsung. Dan hal yang lain, jadi seorang manajer ini mereka bisa berkomunikasi dan harus berkoordinasi, terutama yang tadi disebutkan antara dari kalangan bawah dan kalangan atas. Nah, manajemen proyek ini memfasilitasi koordinasi gitu, komunikasi antar tim, bahkan klien dari luar juga gitu ya, dan pemangku kepentingan lainnya di sini. Nah, jadi kalau bisa disebutkan tugas seorang manajer ini atau seorang pimpinan proyek gitu ya dalam suatu tim tidak disebut mudah juga, justru dengan berbagai macam tanggung jawab, berbagai macam resiko gitu ya. Beban yang ditanggung secara mental, secara moral itu lebih berat daripada anggota biasa. Makanya memang ketika digaji lebih tinggi itu wajar gitu ya. Nah, hal yang lain di sini, struktur tim proyek, jadi pada dasarnya struktur tim proyek ini merupakan susunan organisasi yang memang akan mengidentifikasi peran, tanggung jawab, hubungan antara anggota tim dengan anggota tim yang lain. Nah, struktur ini harus jelas, biasanya menggunakan beberapa tabel gitu ya. Nah, contohnya, ini struktur yang jelas ini akan membantu mengoptimalkan kolaborasi dan komunikasi yang efisien ketika proyek itu dijalankan. Hal yang lain, pembagian peran dalam tim proyek ini ada dua jenis pada dasarnya. Pertama ada peran utama. Biasanya peran utama ini terdiri dari manajer proyek, seorang analisis, pengembang, sampai desainer, penguji, dan dokumentator. Itu peran utama. Nah, manajer proyek ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, mengawasi seluruh proses supaya si bagian-bagian peran di sini, bagian peran tim di sini ini berjalan dengan baik. Nah, tapi pada dasarnya ada juga peran spesifik. Jadi peran spesifik ini adalah tugas tanggung jawab yang lebih spesifik, lebih jelas, lebih rinci gitu ya. Contohnya, analisis ini mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan proyek. Ini apa saja gitu ya. Sampai mungkin juga kadang analisis ini menganalisis resiko yang akan terjadi. Nah, hal-hal yang lain itu lebih spesifik. Nah, terus pengembangan dan membangun aplikasi dari sebuah sistem yang dibutuhkan itu seorang pengembang. Terus desainer bagaimana menciptakan antar muka untuk pengguna gitu ya. Contohnya membuat sebuah tampilan yang memang mudah dipahami oleh seorang pengguna. Apalagi pengguna itu adalah pengguna awam. Nah, hal yang lain, penguji ini melakukan pengujian dan memastikan kualitasnya itu berjalan dengan baik. Ya, tidak terjadi error, tidak terjadi kerusakan data, atau mungkin juga ketika dirilis itu tidak akan menjadi sebuah kerugian. Makanya penguji ini memang harus berbagai macam, cuman bukan asal mencoba sebuah sistem. Malahan mereka akan menghitung gitu ya dengan berbagai macam hitungan statistik sampai menggunakan beberapa tools. Nah, pengujian untuk sistemnya apakah berjalan dengan baik atau tidak. Nah, dokumentator ini membuat dokumentasi proyek, lebih kepada nanti supaya LPJ ini lebih bisa lancar di kemudian hari. Hal yang lain, bagaimana teknik pembagian tugas berdasarkan kompetensi ini paling penting ya kalau kemarin kita bahas di pertemuan kemarin. Jadi pada dasarnya skill di dalam suatu organisasi untuk menjalankan suatu bagian itu penting ya. Meskipun antara orang dalam dan skill itu katanya dua-duanya penting gitu ya. Dan memang seperti itu. Jadi itu di dunia nyata ya, mau tidak mau itu seperti itu. Tapi pada dasarnya memang ya kalau bisa disebutkan gitu, kalau seandainya orang dalamnya itu tahu, contoh teman kita memasukkan temannya gitu ya, tapi dia itu punya skill, itu tidak masalah. Yang masalah itu kalau seandainya memasukkan saudara atau temannya tidak punya skill, tidak kompeten di bidangnya, itu akan jadi masalah. Nah, jadi penting kita mengidentifikasi kompetensi untuk melakukan penilaian gitu ya. Penilaian supaya apa? Supaya masukan penilaian terhadap keahlian atau pengalaman setiap anggota dan pencocokan setiap tim itu berjalan dengan baik gitu ya. Nah, hal yang lain di sini pencocokan tugas ya. Ini perlu mencocokkan tugas kompetensi yang dimiliki oleh setiap anggota tim. Nah, apakah mereka itu sesuai dengan keahliannya atau tidak gitu ya. Kemarin ada yang viral gitu ya, video Komeng, anggota DPD. Ya, dia protes karena dimasukkan ke Komisi 2. Nah, atau komisi berapa gitu, bagian pertanian, padahal dia itu kompetensinya di bagian seni budaya gitu ya. Dan itu pada dasarnya itu penting ya. Supaya apa? Supaya dia itu bisa memaksimalkan tugasnya apabila keahliannya itu diterapkan di bagian tersebut. Nah, hal yang lain
itu adalah evaluasi dan pembaharuan. Nah, evaluasi pembaharuan ini melakukan evaluasi periodik biasanya bisa, per tahun, bisa per bulan gitu ya, tapi pada dasarnya, ketika terjadi sebuah reshuffle gitu ya, kalau di dalam suatu organisasi itu biasanya pembaharuan itu menentukan supaya kegiatan atau tugasnya itu memang cocok di bidangnya. Kadang tahun pertama itu kita tidak bisa meraba-raba si anggota itu keahliannya di bidang apa gitu ya. Meskipun dia disebut seorang desainer, ahli desainer, tapi ternyata anggota lain yang diterapkan di, bagian lain yang bukan desainer, dia lebih jago dalam desainer. Makanya tetap ada evaluasi dan pembaharuan ya. Kalau seandainya ada yang lebih pantas ya, makanya bisa terjadi mutasi atau yang lainnya gitu. Nah, di sini teknik pembagian berdasar kompetensi ini penting pada dasarnya ya. Nah, apakah dia itu menguasai, suatu keahlian atau tidak. Nah, hal yang lain, tools untuk manajemen proyek, pertama ini peningkatan efisiensi. Nah, kenapa efisiensi itu harus tetap ditingkatkan? Karena pada dasarnya ketika suatu tools dijalankan dengan, sebagaimana mestinya gitu ya, itu akan mempermudah. Justru beberapa teknologi ketika disimpan, diterapkan, untuk menambah bagaimana sumber daya, itu termasuk sumber daya gitu ya, bagaimana, supaya ketika memakai tools itu waktu lebih sedikit gitu ya, tenaga yang dibutuhkan atau orangnya lebih sedikit, justru itu lebih maksimalkan suatu hasil gitu ya. Nah, itu efisiensi. Hal yang lain, kolaborasi tim juga penting antara satu bagian ke bagian yang lain. Jadi tugasnya itu dan melacak kemajuan, ya, bersama meningkatkan komunikasi dan transparansi dari sebuah proyek. Adalah pengaturan deadline di sini. Jadi supaya apa? Supaya tidak saling menunggu atau tidak ada ngaret. Nah, deadline di sini penting. Karena apa? Karena supaya bisa melacak progres dan memastikan tim ini menyelesaikan tugas tepat waktu. Supaya proses selanjutnya yang akan dikerjakan oleh tim lain itu tidak terhambat. Nah, hal yang lain, ya ini beberapa tools karena menyediakan beberapa progres gitu ya, membantu tim mengevaluasi penting. Nah, ini penting, penting gitu ya. Nah, terus hal yang lain, cara menentukan deadline. Yang pertama, tentukan batas waktu. Nah, mohon maaf kameranya agak freeze gitu ya. Ini agak pilih tapi nggak apa, asal suara lancar, tidak masalah. Nah, hal yang lain ini tentukan deadline-nya. Pertama tentukan batas waktu akhir, kapan, si kegiatan itu harus selesai, jangan melebihi waktu gitu ya, supaya apa, menjadi titik acuan utama, ya, deadline dan tugas di dalamnya. Hal yang lain, bagi proyek ini menjadikan tahapan yang paling penting gitu ya. Jadi tentukan deadline dari setiap tugas. Proses satu harus selesai di, bulan pertama, itu dan Nah, hal yang lain, ini yang nanti akan jadi tugas, menyusun raci matrik. Jadi pembagian tugas. Raci matrik ini adalah alat bantu sebenarnya. Jawab, anggota dalam sebuah proyek. Matrik ini adalah singkatan dari responsible, accountable, consultant gitu ya. Nah, dengan menggunakan raci matrik, tim dapat menghindari kebingungan dan memang memastikan, semua tugas. Jadi kalau bisa disebut raci matrik ini membantu menghindari duplikasi pekerjaan atau supaya suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan itu tidak usah dikerjakan kembali, ya, supaya lebih efisien dan memastikan setiap anggota ini memiliki tanggung jawab yang jelas supaya tidak mengerjakan pekerjaan yang lain di sini. Nah, atau overlapping. Nah, contohnya pembagian tugas dalam proyek. Nah, ini contoh menunjukkan pembagian tugas dalam proyek. Ini pengembangan aplikasi mobile. Manajemen proyek bertugas memimpin sebuah tim. Nah, desainer otomatis desain UI UX ini membuat tampilan, pengembangan software, membangun fungsionalitas atau programmernya gitu ya. Dan tester ini memeriksa apakah kualitas aplikasi tersebut memenuhi standar. Biasanya ada beberapa standar tertentu gitu ya. Contohnya untuk beberapa audit sistem informasi itu mereka mempunyai standar-standar tertentu yang memang form checklist itu sudah ada sertifikasinya ya. Nah, hal yang lain pembagian tugas ini memastikan tiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas dan memang mendukung tercapainya suatu proyek. Ya. Nah, hal yang lain teknik pemantauan kinerja tim. Nah, apa yang harus dilakukan untuk memantau kinerja tim itu supaya berjalan dengan baik? Yang pertama, tetap evaluasi berkelanjutan. Tahap pertama, tahap kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kenapa seperti itu? Memang harus dilakukan supaya proyek itu sampai akhir itu berjalan dengan lancar atau terpantau gitu ya. Dan gunakan juga bisa metrik yang tepat. Nah, gunakan metrik yang relevan dengan tujuan proyek dan produktivitas dan kualitas kepuasan klien ini menentukan bagaimana suatu proyek itu berjalan sesuai dengan keinginan klien ya. Nah, hal yang lain umpan balik dan yang konstruktif di sini ya. Karena memang kalau yang destruktif itu bahaya ya. Nah, memberikan umpan balik yang spesifik, objektif gitu ya, tanpa ada kepentingan individu atau kelompok, justru ini akan bermanfaat membantu tim berkembang. Hal yang lain, pertemuan tim rutin ini lebih meminimalisir miskomunikasi gitu ya. Dan
apabila dilakukan secara teratur, membahas kemajuan dan hambatan solusi, itu akan, lebih mudah bagaimana mencari jalan keluar, ya. Nah, hal yang lain, komunikasi yang efektif di dalam tim, apakah penting yang tadi disebutkan gitu ya. Kenapa harus tetap ada pertemuan rutin? Pada dasarnya ini untuk munculkan atau menghasilkan suatu komunikasi yang efektif dalam tim. Nah, seorang pimpinan, seorang manajer, atau seorang anggota tetap kita harus bisa menjadi mendengarkan yang aktif ya. Bukan bicara aktif mungkin lebih banyak ya, tapi pendengar aktif itu sedikit. Kebanyakan pendengar itu pasif ya di dalam sebuah tim gitu. Tapi ketika pendengarnya aktif dan, dia itu bisa apa ya, berlapang dada atau mungkin juga, lebih menerima masukan orang, itu lebih bagus. Nah, mendengarkan penuh perhatian, empati, dan memahami perspektif timbangan yang membangun kepercayaan itu penting pada dasarnya. Hal yang lain, komunikasi terbuka. Nah, kenapa penting komunikasi terbuka ini? Jadi pada dasarnya anggota tim ini akan menyampaikan ide, pendapat tanpa takut dari penilaian. Ketika terjadi penilaian atau penolakan atau terjadi sebuah ancaman lebih-lebih dari itu gitu ya. Justru ketika ada ide baru, ide yang memang bisa menjalankan atau menyelesaikan suatu permasalahan, karena saking takutnya berbicara gitu ya, lebih baik dipendam saja. Itu terjadi apabila memang si pimpinan itu otoriter gitu ya. Atau yang terjadi itu, mereka sudah apa ya, beberapa anggota sudah tidak percaya pimpinan karena apa? Sudah tidak usah diajukan karena pasti ditolak gitu ya. Dan itu pentingnya membangun suatu komunikasi dan kepercayaan. Nah, hal yang lain, kejelasan pesan ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hindari bahasa teknis ya untuk orang umum gitu ya. Atau jargon-jargon yang membingungkan. Jadi pada dasarnya kalau, secara lingkungan, circle-nya gitu ya, orang teknik itu lebih mudah memahami. Tapi ketika orangnya di luar atau stakeholder beberapa orang yang bukan orang non teknik, ketika membicarakan masalah atau, istilah-istilah teknik itu agak sulit ya atau istilah-istilah baru. Jadi gunakan bahasa yang memang dimengerti untuk semua orang atau sesuai dengan lingkungannya di sini. Nah, hal yang lain, umpan balik yang konstruktif di sini, memberikan umpan baik yang spesifik, objektif yang tadi disebutkan dan untuk pengembangan suatu tim. Nah, apa saja, tools untuk membangun kolaborasi yang aktif? Nah, Google juga menyediakan adanya Google Workspace ya. Google Meet, Google Drive itu bisa dikerjakan, bisa dijalankan oleh berbagai macam orang, bisa saling share. Dan Google Workspace ini menawarkan berbagai macam aplikasi berguna untuk kolaborasi seperti Google Docs, Sheet, dan Slide gitu ya. Dan fiturnya ini kolaborasinya secara real time di sini dan memungkinkan sebuah tim ini bekerja sama secara simultan pada suatu dokumen tertentu gitu ya. Entah itu di spreadsheet atau di presentasi. Ada juga Slack. Nah, ini mungkin tidak terlalu familiar gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya Slack ini adalah platform komunikasi kolaborasi yang memang populer untuk tim. Nah, Slack ini memungkinkan komunikasi instan bagi file yang terintegrasi dengan aplikasi lain, termasuk Google Workspace di sini. Nah, terus bagaimana suatu tim itu apakah akan baik-baik saja? Pada dasarnya tidak, pasti akan terjadi masalah. Ketika banyak pemikiran, banyak ide, nah banyak pendapat, pasti akan terjadi masalah. Tapi pada dasarnya masalah itu bisa diselesaikan apabila dengan, bijak gitu ya. Nah, pada dasarnya untuk penyelesaian masalah gitu ya, itu akan bisa mudah terjadi dengan beberapa hal. Yang pertama, pendekatan kolaboratif di sini. Jadi tidak ada saling geng-geng gitu ya. Justru kalau kolaboratif saling merangkul ke semuanya, tidak ada istilah apa ya, filosofi sendal jepit gitu ya. Yang satu dicekik, yang satu diinjak gitu ya. Atau filosofi tangga yang satu dinaiki, yang satu diinjak. Nah, itu agak lebih sulit. Justru memang pada dasarnya kolaborasi aktif di sini ini dapat memecahkan masalah ya kolektif keseluruhan dan penggabungan perspektif dan ide beragam justru lebih bagus ya. Nah, hal yang lain, analisis yang algoritma atau langkah-langkah. Nah, langkah-langkah sistematis mengambil untuk mengidentifikasi akar masalah solusi yang potensial ini lebih bagus ya. Nah, hal yang lain, kreativitas dan inovasi untuk membangun solusi unik dan ide transformasi seperti brainstorming gitu ya, mengumpulkan beberapa ide lalu memvotingnya gitu ya mana yang terbaik itu justru lebih bagus pada dasarnya. Jadi ketika dikumpulkan setiap orang punya ide gitu ya, tapi setiap orang juga berhak memilih ide mana yang lebih bagus di sini. Nah, hal yang lain, bagaimana teknik pengambilan keputusan proses sebenarnya atau semua anggota itu sepakat. Hal yang lain mayoritas, ya, sebagian besar itu setuju, ya. Bisa juga melaksanakan voting atau dengan suara terbanyak. Nah, terus ketiga hal ini yang paling atas itu lebih kepada secara demokratis, ya.
Jadi pada dasarnya apabila tim itu bisa lebih demokratis dan tidak terlalu keras kepala gitu ya, itu agak lebih mudah ya, yang nomor satu gitu ya, atau minimal nomor satu gitu ya. Tapi biasanya kalau agak sulit biasanya dilaksanakan voting ya. Terus hal yang lain lagi itu bisa kan dengan delegasi, diserahkan kepada orang tertentu gitu ya, atau PJ-nya atau siapanya. Nah supaya apa? Supaya memang tidak usah hunting lagi gitu ya, karena dan oleh orang yang berwenang gitu ya. Nah hal yang lain bisa juga secara otoriter, ini pengambilan keputusan diambil alih oleh pimpinan gitu ya. Kadang terjadi seperti ini gitu. Apabila ini langkah terakhir sejujurnya. Apakah otoriter itu tidak bagus? Pada dasarnya kalau tidak muncul jalan keluar, yang mau tidak mau secara tegas itu harus dijalankan gitu ya. Nah, hal yang lain ini mengolah konflik dalam tim. Pertama ada pengaruh konflik. Jadi di dalam tim juga ada beberapa pengaruh konflik. Bagaimana dampak negatifnya, seperti apakah ketika terjadi konflik itu apakah produktivitasnya menurun gitu ya, atau demoralitasnya hilang gitu, dan mungkin penurunan kualitas kerja. Nah, namun konflik ini juga bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan komunikasi atau kreativitas atau efisiensi. Jadi ada dampak negatif dan dampak positif pada dasar konflik itu. Jadi bisa terjadi buat apa ngebela-ngebela suatu perusahaan gitu ya. Toh kita tidak akan bisa jadi kayak keluarga gitu ya. Nah, karena terjadi konflik di sananya dan akhirnya ya udah tidak usah pol-polan di perusahaan gitu ya. Sewajarnya aja. Nah, ada yang bisa seperti itu. Hal yang lain gitu ya, bisa juga kalau kata Mario Teguh itu adalah angry management. Jadi kalau angry management itu ketika Anda marah ke seseorang, entah itu ke atasan, ke bawahan, buktikan dengan prestasi, akhirnya Anda bisa menjadi lebih atas kedudukannya di sana. Dan pada dasarnya kedua hal itu bisa terjadi negatif atau positif tergantung orangnya, pribadinya. Hal yang lain, strategi manajemen konflik di sini adalah bagaimana mengatasi konflik dalam proyek dan beberapa strategi yang efektif, termasuk komunikasi terbuka atau mediasi negosiasi dalam penyelesaian konflik di sini, gitu ya. Nah, yang penting di sini ketika negosiasi atau penyelesaian konflik ini pentingnya adalah sebuah keadilan, tidak memihak kepada salah satu hal. Justru kalau memihak kepada salah satu hal itu justru akan menimbulkan konflik yang baru, ya, atau ketidakpercayaan. Hal ini penting ya. Atau hal seperti ini justru secara objektif gitu, itu dapat memberikan rasa keadilan, rasa ketentraman, dan semuanya bisa saling memahami. Tapi apabila seolah-olah apa ya, memihak kepada salah satu, nah itu adalah cikal bakal suatu konflik yang lebih besar justru. Dan usahakan hal tersebut tidak terjadi ya. Nah, hal yang lain, tips untuk kolaborasi yang efektif di sini, pertama komunikasi yang terbuka ya. Ini meskipun kadang terjadi kalau beberapa bukan di dalam sekolah saja gitu ya, kadang di perusahaan juga ada geng-gengan gitu ya. Nah, ketika hal tersebut kadang terjadi, geng ini sudah tahu informasi, geng yang lain tidak gitu ya. Akhirnya ketika tidak ada komunikasi, yang terjadi miskomunikasi, hasilnya saling bentrok dan itu akan ngaruh ke kinerja. Hal yang lain, pentingnya membangun hubungan di sini. Jadi membangun hubungan yang kuat antar tim ini bisa menciptakan suasana. Tapi pada dasarnya bagaimana membangun hubungan yang kuat itu tergantung manajernya gitu ya. Bagaimana manajer itu apa ya, memperlakukan anak buahnya gitu ya, atau bersikap memimpin sebagaimana seorang pemimpin, bukan by boss ya, tapi by leader. Nah, maka itu akan berpengaruh kepada kinerja suatu tim. Nah, hal yang lain, teknologi yang tepat ketika digunakan, yang tadi disebutkan tetap untuk efisiensi ya. Dan pembagian tugas dan peran dasarnya adalah untuk efisiensi juga. Jadi antara teknologi dan pembagian tugas itu dua-duanya untuk efisiensi sumber daya, baik waktu, sumber daya manusia atau keuangan. Nah, hal yang lain, pentingnya komunikasi yang terbuka dalam tim ini penting. Pertama, ini akan membangun kepercayaan. Ketika tidak terjadi ada suatu hal yang rahasia-rahasiaan gitu ya, justru itu adalah suatu hal yang baik. Tapi pada dasarnya kalau tidak penasaran pun tidak apa-apa. Jadi kalau secara pribadi gitu ya, kalau Anda tidak diajak, jangan ikut pada dasarnya gitu ya. Meskipun memang kadang ya akan terjadi ya drama-drama seperti itu. Nah, pada dasarnya memang itu justru suatu hal yang salah ya. Nah, ketika terjadi hal rahasia-rahasiaan, kepercayaan hilang gitu ya, akhirnya ya udah gitu ya, eee itu suatu suatu kegagalan dari seorang pimpinan. Hal yang lain, meningkatkan kolaborasi, ini penting ya. Jadi ketika meningkatkan kolaborasi yang efektif gitu antara satu tim dan tim lain bisa saling berkoordinasi, justru itu lebih bisa meningkatkan efisiensi ya. Bagaimana
dapat bekerja sama mencapai tujuan yang bersama gitu di sini. Nah, hal yang lain, teknik memberikan umpan balik yang pasti harus spesifik ya. Ketika memberikan umpan balik untuk suatu masalah, pertama fokus pada perilaku atau hasil yang spesifik ya. Bukan sifat pribadi atau hindari pernyataan secara umum atau menyerang pribadi, tidak. Nah, pada dasarnya ini lebih spesifik, lebih general ya. Nah, terus tepat waktu, jadi berikan umpan balik segera mungkin gitu ya. Nah, setelah kejadian terkait. Nah, ini untuk membantu proses, pembelajaran atau koreksi ya. Hal yang lain, deskriptif di sini, jelaskan dampak perilaku atau hasil tim proyek, hindari penilaian atau komentar negatif. Ini hal yang penting ya. Jadi kalau, menyerang suatu personal, menyerang suatu kelompok, ini justru menjadi, suatu masalah di kemudian hari gitu ya. Dan fokus juga ini ke seorang sarjana Anda harus fokus pada solusi. Ini berikan alternatif atau solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja tim gitu ya. Meskipun ketika Anda menyelesaikan suatu solusi apakah diterima atau tidak itu tetap kita bisa lapang dada kalau tidak terima. Diterima syukur, tidak diterima Anda harus lapang dada. Nah, hal lain, evaluasi kinerja tim, ini bisa dilakukan dengan berbagai macam. Pertama, tetapkan metrik, kumpulkan datanya, analisis datanya, berikan umpan balik gitu ya, bagaimana konstruksi positif, nah dan buat rencana tindak lanjut. Nah, di sini untuk evaluasi kinerja secara berkala. Ini harus tetap dipantau. Pada dasarnya menggunakan metrik ya. Nah, hal yang lain ini tugas kelompok ya. Jadi tugas kelompok Anda buat raci matrik ya. Jadi tetap save PDF-nya dan simpan upload di Unmaku untuk pertemuan 4 ya. Dan jadi kesimpulan untuk evaluasi pembelajaran, jadi pada dasarnya konflik di suatu tim atau suatu organisasi sering terjadi, iya sering terjadi. Tapi pada dasarnya bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan itu akan kembali ke pribadinya dan akan kembali bagaimana seorang pimpinan itu bisa menyelesaikan masalah di tim tersebut. Nah, hal yang lain itu butuh saling keterbukaan, kepercayaan gitu ya. Tidak ada hal yang tertutup, tidak ada geng-gengan, tapi pada dasarnya memang bukan di sekolah saja gitu yang terjadi geng-gengan gitu ya. Kadang orang dewasa di dalam kantor juga itu sering terjadi gitu ya. Jadi antara kedewasaan itu tidak bisa dimunculkan antara umur gitu ya, tapi kedewasaan itu lebih kepada pemikiran. Nah, hal yang lain jadi meningkatkan kemampuan kolaborasi, melakukan pembelajaran yang memang diharapkan untuk meningkatkan, kemampuan dalam bekerja dalam tim proyek itu penting, dan bagaimana menerapkan manajemen tim, bagaimana Anda belajar dengan berbagai teknik strategi pengelolaan tim proyek supaya efektif efisien, bagaimana tools-nya, bagaimana manajemen waktunya, bagaimana pengawasannya, hal yang lain itu perlu diterapkan, termasuk prinsip-prinsip aturannya yang penting, kejujuran, keadilan, dan hal yang lain yang memang secara general itu sudah pasti ya. Nah, terus yang terakhir adalah memahami peran dan tugas. Nah, ini sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tanggung jawabnya. Tidak usah mengomentari pekerjaan orang lain gitu ya, cukup fokus ke diri sendiri, mau, bagus atau tidak gitu ya, kita fokus gitu ya. Pada dasarnya, orang juga akan, menilai pekerjaan kita atau pekerjaan orang lain, bukan dasar omongan orang gitu ya, tapi dasar dari fakta. Justru pada dasarnya ada pepatah Cina yang bicara seperti ini, ya fakta akan lebih kuat ya daripada kata-kata gitu ya, dan itu hal yang pasti gitu ya, itu dari pepatah Cina. Dan pentingnya setiap anggota untuk mencapai suatu tujuan, tim ya, bersama supaya, suatu kegiatan atau suatu proyek itu berjalan dengan baik. Nah, baik sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.